Halo adik-adik kelas 12, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi baru ya mengenai substansi genetik, tapi kita masih akan membahas mengenai kromosom saja ya. Nah, ini dia kromosom, langsung saja kita bahas. Nah, kromosom itu berasal dari kata kroma dan soma ya adik-adik ya. Kroma artinya warna dan soma artinya badan. Nah, mengapa disebut dengan kromosom? Karena nanti badan ini yang sebenarnya merupakan benda-benda halus yang berbentuk batang atau bisa bengkok ya. Ini bisa menyerap zat warna, dia mudah banget menyerap zat warna pada saat nanti pembelahan. Nah, makanya dia disebut dengan kromosom ya, menyerap warna. Nah, benang-benang kromatin yang halus ini nanti yang akan menyusun kromosom ya adik-adik ya. Makanya nanti jangan bingung kromosom atau benang-benang kromatin itu semuanya sebenarnya sama. Jadi benang-benang kromatin yang masih tipis nanti memendek menebal itu yang disebut dengan kromosom. Nah, kita lihat sebentar ya posisinya. Ini kromosom. Nah, kalau dipanjangkan bagian kromosom itu ya seperti ini. Oke ya, kita lihat di sini ada bagian yang disebut dengan histon, ada nukleosom, dan ada seperti uang koin, bulat-bulat. Nah, kemudian ada benang. Benang yang ini sebenarnya adalah DNA. Oke, di sini nanti ada adenin, timin, guanin, sitosin, dan lain-lain atau basa nanti nitrogen. Nah, kita lanjut dulu. Oke, kita lihat bahwa kromosom itu berada di dalam inti ya adik-adik ya. Nah, intinya ada di sini. Sebentar, nggak ada gambar sel ya di sini ya. Jadi kalau kita ingat kalau gambar sel misalnya ini sel, di sini ada inti. Nah, di sini kan bagian ini kalau ini inti. Ini kalau pada hewan pada tumbuhan ada dinding sel misalnya, kalau hewan tidak ada. Nah, disinilah bagian ini sitoplasmanya ada di sini dan semua organel sel ada di dalam sitoplasma. Nah, inti kromosom ada di dalam inti ya. Oke, tadi ngapain digambar di sini ada ya, inti sel di sini. Nah, kromosom ini dan ketika dipanjangkan posisinya seperti ini. Nah, kromosom mulai tampak saat sel akan membelah atau selama proses pembelahan. Nah, tampak jelas itu saat pembelahan metafase adik-adik ya. Nanti pembelahan sel itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini dia kalau saat metafase kromosom itu tampak jelas. Ya, ini. Nih. Nah, atau posisi gambar seperti ini. Ini profase, ini metafase. Nah, sekarang kita masuk kepada struktur atau penyusun kromosomnya yang tadi ya. Tadi saya katakan bahwa kromosom itu dia memendek, menebal, yang seperti ini bentuknya. Nah, sini. Oke, ini panjang seperti ini. Ternyata kalau ditarik memanjang seperti ini. Nah, penyusun kromosom tersusun dari DNA, RNA, dan ada protein yang disebut protein histon dan protein non-histon. Protein histon ini bersifat basa, sementara non-histon itu bersifat asam. Nah, protein yang paling penting di sini sebenarnya protein histon ya. Ini mengapa dia penting? Karena nanti dia bisa menggulung DNA. Kan DNA ini panjang banget adik-adik. Nah, jadi nanti menggulung membentuk kumparan. Oke. Sehingga DNA itu bisa menjadi lebih rapi, lebih terlihat lebih pendek ya, seperti itu. Sehingga bisa muat di dalam inti. Nah, selain dari dia menggulung DNA, dia juga berperan untuk pengganda DNA, pengkopi DNA. Itu tadi protein histon ya adik-adik. Nah, tadi ketika dia menggulung DNA, kemudian kumparan atau gulungannya itu kan mengandung DNA disebut dengan tadi nukleosom ya adik-adik. Nah, ini dia. Jadi gulungan-gulungan yang sudah mengandung DNA, tadi protein histon yang menggulung, nah itu adalah nukleosom. Oke, kemudian
Oh, ini tadi ya, protein histon yang terbungkus DNA disebut dengan nukleosom. Nah, untuk penyusun kromosom, semoga kalian paham ya. Kita lanjut sekarang kepada struktur kromosom. Nah, kita lihat struktur kromosom itu. Oke, sini. Ini dulu deh. Jadi, kalau kita lihat di sini, ada bagian yang disebut yang paling penting di sini adalah yang utama sentromer ya adik-adik. Di sana berperan sebagai pusat kromosom dan nanti membagi kromosom menjadi 2 lengan. Lengannya tadi ini ya, lengan kromosom, sentromer ada di sini nih. Oke, atau ini sentromer. Nah, jadi ada 2 lengan. Lengannya lengan kromosom disebut dengan kromatid ya ini, lengan kromosom atau ini sama dengan kromatid. Nah, kemudian ada bagian yang disebut dengan kinetokor. Sebenarnya sama sih sentromer dengan kinetokor ya, tapi kinetokor ini kalau lihat dari fungsinya dia tempat melekatnya benang-benang spindle. Ini sentromer, kinetokornya yang ini ya. Jadi melekatnya nanti benang-benang spindle saat terjadi pembelahan sel ya adik-adik, metafase, profase, anafase, dan telofase. Nanti kalian akan bertemu dengan istilah kinetokor ya. Nah, ada bagian lainnya yang disebut dengan telomer. Sini, ini. Jadi bagian di ujung kromosom, dia berfungsi untuk mengendalikan aktivitas. Jadi ini telomer mengendalikan aktivitas gen yang ada di dekatnya. Selain itu, telomer ini juga berperan untuk mempengaruhi lama hidup kromosom ya. Kita lihat di sini. Nah, jadi usia kromosom itu dipengaruhi juga tergantung oleh telomer ya. Selain dia membantu agar perlekatan antar kromosom ini tidak terjadi. Karena kalau nanti kromosom saling berlekatan ya nanti bisa terjadi istilahnya misalnya ya kerusakan nanti kalau itu terjadi ya akan mempengaruhi fenotip nantinya ya. Jadi seperti nanti terjadi pindah silang kah dan sebagainya. Makanya nanti individu yang terbentuk bisa menjadi tidak normal istilahnya. Oke, sekarang kita lihat. Kembali kita lanjutkan. Ada bagian yang disebut dengan lengan adik-adik ya. Oke, lengan kromosom. Kita tutup dulu. Oke. Kita lihat di sini. Tadi kan lengan kromosom atau kromatid itu dia mengandung gen dan di dalamnya, di dalam lengan atau kromatid itu terdapat matrik atau cairan bening. Nah, ini matrik. Di dalam matrik ini ternyata mengandung kromonema. Di sini ya, kromonema ini kromonema. Nah, kromonema ini apa? Benang-benang halus berpilin ya. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa dia berada di dalam matrik. Jadi kromonema benang-benang halus berpilin. Kemudian kromomer nanti merupakan bagian kromosom yang mengalami penebalan. Dan ada bagian yang disebut dengan satelit. Ini berada pada ujung kromosom ya. Nah, itu tadi struktur yang menyusun kromosom. Sekarang kita masuk kepada tipe kromosom. Nah, tipe kromosom itu berdasarkan letak sentromernya adik-adik ya, dan nanti panjang dan pendeknya lengan atau kromatidnya. Sekarang kita lihat, kalau gampangnya ingat tasem, telofase, telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik ya, tasem. Nah, telosentrik itu hanya memiliki satu lengan adik-adik ya. Jadi lengannya hanya satu, ini saja lengannya. Dan sentromer berada di ujung dari lengan tersebut. Sementara kalau akrosentrik, lengannya ada dua, tapi satu lebih panjang, satu pendek sekali ya. Tidak sama panjang. Nah, sentromer berada di salah satu ujung. Sementara kalau submetasentrik sudah hampir
sama panjang, tapi belum sama ya lengannya. Punya 2 lengan tapi tidak sama panjang, sudah hampir sama. Dan sentromernya sudah, berada hampir di tengah, belum di tengah ya. Sementara metasentrik punya 2 lengan yang sama besar, sama panjang, dan sentromer berada di tengah. Itu untuk tipe kromosom adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat kromosom juga bisa kita lihat bahwa dia punya 2 fungsi, berdasarkan fungsinya ada 2 macam ya, yang disebut dengan autosom, kemudian gonosom. Autosom ini kromosom yang berada pada sel tubuh, sel somatis, kromosom tubuh, sementara gonosom pada sel-sel kelamin ya. Nah, autosom bersifat diploid, sel tubuh kita itu bersifat diploid karena kromosomnya juga bersifat diploid, 2N ya. Sementara gonosom itu bersifat haploid, N, setengah dari sel kromosom tubuh kalau untuk gonosom. Nah, untuk apa autosom? Untuk pertumbuhan sel-sel tubuh. Sementara gonosom, kromosom yang menentukan jenis kelamin. Nanti ada kromosom X, kromosom Y ya. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nah, sekarang kita lihat. Manusia itu punya 46 kromosom jumlahnya. Nah, tapi biasanya kromosom itu berpasang-pasangan ya, kromosom tubuh berpasangan dan bersifat 2N. Tadi diploid ya. Nah, kromosom homolog itu memiliki bentuk, ukuran, komposisi yang sama. Contohnya ini. Oke, ini kromosom pada laki-laki, pada perempuan. Kromosom homolog, kromosom yang sama bentuknya sama ya, fungsinya juga sama, komposisinya sama. Nah, ini bersifat 2N. Nanti ya, kecuali kalau kromosom kelamin. Oke, ini tidak homolog. Meskipun ini XX sama, tapi kromosom kelamin itu tadi bersifat dia N ya, jadi tidak bersifat homolog. Oke, kita lihat sekarang untuk penulisan kromosom pada manusia. Sel manusia itu tersusun atas tubuhnya sel-sel kelamin dan sel tubuh ya, sel somatis atau sel kelamin, sel gamet. Oke, di sini sampai lagi nih. Oke, sel gamet. Nah, tubuh manusia tersusun dari jumlah kromosomnya 46 kromosom atau 2N penulisannya, di mana kalau kita menggunakan ini autosom ya, kromosom tubuh, 44 kromosom tubuh ditambah dengan kromosom kelamin. Kalau perempuan XX, sementara kalau laki-laki 44 autosom tambah XY. Sehingga jumlahnya adalah 46. 44, 45, 46 ya. Ini 44, 45, 46. Nah, atau kita menggunakan pasang. Jadi 22 pasang tambah pasang kromosom kelamin XX untuk perempuan, untuk wanita. 22 pasang autosom tambah 1 kromosom kelamin untuk sini pria atau laki-laki. Sehingga ini berjumlah 23 pasang sama dengan 46. Oke. Itu tadi mengenai kromosom. Semoga kalian paham ya. Kalau kalian masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar dan kita bertemu pada materi selanjutnya ya. Salam.